Shalom saudara pendengar saudara rohani yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang di Renungan Rohani malam hari ini. Selamat malam, saya berdoa agar saudara sehat selalu. Semoga Roh Kudus hadir di tengah kita saat ini. Sebelum kita mulai renungan malam ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur, ya Tuhan, oleh karena Engkau sangat baik buat kami. Engkau ada bersama kami dan menopang hidup kami di siang hari dan di malam hari. Engkau ada bersama-sama dan menyertai kami. Tuhan, kami memuji dan bersyukur kepadamu pada malam hari ini, kami masih bisa berkumpul di rumah kami yang kecil ini. Tuhan, saat ini kami hendak mendengarkan firman-Mu. Berilah pengetahuan dan bimbinglah hamba-Mu ini agar apa yang Engkau firmankan dapat bekerja sesuai kehendak-Mu. Buat kami jemaat-Mu, bukalah hati dan pikiran kami untuk mendengar dan menerima firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini dapat menjadi berkat bagi kami. Berbicaralah Tuhan, kami sudah siap menerima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita malam hari ini. Nats pilihan kita adalah, tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir. Tertulis dalam kitab Kisah Para Rasul 20 ayat 24. Kata kunci renungan pada malam ini adalah, pulang sebelum gelap. Dan bacaan kita pada malam ini terambil dari kitab Kisah Para Rasul 20 ayat 17 sampai dengan ayat 25. Karena itu ia menyuruh seorang dari Miletus ke Efesus dengan pesan supaya para penatua jemaat datang ke Miletus. Sesudah mereka datang, berkatalah ia kepada mereka, "Kamu tahu bagaimana aku hidup di antara kamu sejak hari pertama aku tiba di Asia ini. Dengan segala rendah hati aku melayani Tuhan. Dalam pelayanan itu aku banyak mencucurkan air mata dan banyak mengalami pencobaan dari pihak orang Yahudi yang mau membunuh aku. Sungguh pun demikian aku tidak pernah melalaikan apa yang berguna bagi kamu. Semua kuberitakan dan kuajarkan kepada kamu, baik di muka umum maupun dalam perkumpulan-perkumpulan di rumah kamu. Aku senantiasa bersaksi kepada orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani, supaya mereka bertobat kepada Allah dan percaya kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Tetapi sekarang sebagai tawanan roh aku pergi ke Yerusalem dan aku tidak tahu apa yang akan terjadi atas diriku di situ selain daripada yang dinyatakan Roh Kudus dari kota ke kota kepadaku, bahwa penjara dan sengsara menunggu aku. Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Dan sekarang aku tahu, bahwa kamu tidak akan melihat mukaku lagi, kamu sekalian yang telah kukunjungi untuk memberitakan kerajaan Allah. Tertulis di dalam kitab Kisah Para Rasul 20 ayat 17 sampai dengan ayat 25. Topik dari ayat emas renungan kita adalah, perlombaan hidup dijalankan oleh iman, dan dimenangkan oleh anugerah. Mari kita mulai renungan malam kita. Untuk memulai hal baik,
serahkanlah segala sesuatu hanya kepada Tuhan. Kisah inspiratif, orang tua sering berkata kepada anaknya, "Pulanglah sebelum hari gelap." Di daerah yang belum ada listrik, para pelancong biasanya berusaha mencapai tujuan sebelum matahari tenggelam. Pulang sebelum hari gelap berarti perjalanan yang berhasil dan tiba dengan selamat. Robertson McQuilkin mengatakan ini untuk menyatakan keinginannya untuk setia kepada Tuhan sepanjang perjalanan rohaninya. Doanya ditutup dengan kalimat, "Tuhan, tolong saya agar tiba di rumah sebelum hari gelap." Ia menjelaskan demikian, "Saya takut bila berhenti sebelum menyelesaikannya atau menyelesaikannya dengan buruk, sehingga saya menodai kemuliaan-Mu, mempermalukan nama-Mu, dan mendukakan hati-Mu yang penuh kasih." Banyak orang menasehati, "Selesaikanlah dengan baik." Perkataan McQuilkin ini menyatakan kerinduan Paulus yang besar ketika ia menghadapi bahaya yang menantinya di Yerusalem. "Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah." Ini merupakan firman anugerah dari Allah, yang menguatkan kita untuk terus bertahan dalam iman. Karena firman-Nya mengatakan bahwa Dia sanggup menguatkan kita hingga akhir hidup kita. Karena itu, tetaplah berjalan dan percaya sementara kita berdoa. Karena karunia-Mu, Bapa, dengan kerendahan hati aku mohon Engkau membimbingku tiba di rumah sebelum hari gelap. Terus berjuang sampai akhir. Rema hari ini adalah dari Kisah Para Rasul 20 ayat 24 berkata demikian, "Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah." Kita mengenal penulis buku yang bernama J.K. Rowling. Dia adalah penulis buku terkenal berjudul Harry Potter. Di balik kisah kesuksesannya tersebut, ternyata J.K. Rowling memerlukan proses yang panjang dan tidak mudah. Naskah Harry Potter diawali dari titik terendah dalam hidupnya. Kehilangan ibunda tercinta, kegagalan dalam rumah tangga dan harus hidup sebagai single parent yang miskin, membuatnya mengalami depresi. Bahkan dokter menyatakan bahwa dirinya berpotensi untuk selalu ingin bunuh diri. Namun demikian, semangat J.K. Rowling untuk terus menulis tidak pernah kendor. Ia memutuskan untuk terus menulis dan mengirimkan naskah Harry Potter ke agensi dan perusahaan penerbitan. Ia bertahan menghadapi penolakan demi penolakan dari beberapa penerbit, sampai akhirnya ada penerbit yang bersedia menerbitkan naskah yang ternyata bisa mengubah hidupnya 180 derajat. J.K. Rowling adalah salah satu kisah orang sukses di dunia yang bangkit dari kegagalan dan mengubahnya menjadi kesuksesan. Iya, untuk bisa bangkit dari kegagalan, memang tidak mudah dan banyak tantangannya. Tentu saja kita akan mengalami banyak permasalahan, kesulitan, serangan, dan tantangan. Hanya saja bagi kita, apalagi kita anak Tuhan, menyerah bukanlah pilihan. Selama pertandingan belum selesai, pantang menyerah. Sekalipun saat ini seolah kita nyaris kalah, belum tentunya endingnya kita kalah. Kita baru akan benar-benar kalah bila kita memutuskan untuk menyerah. Percayalah bahwa kalau rencana kita gagal,
maka rencana Tuhan akan berhasil. Seberapa hancur dan rusaknya keadaan kita, Yesus peduli dan sangat mengasihi kita. Bersama Tuhan Yesus, kita pasti bisa melewati semuanya. Karena itu bila Anda sedang berada dalam sebuah tekanan yang sangat berat, bertahanlah. Kalau Anda bertahan, maka masalah Anda tidak akan bertahan. Badai ini pun akan segera berlalu dan Anda akan melihat matahari dan bahkan pelangi yang jauh lebih indah menanti di depan. Mulai hari ini, marilah bangkit dan menatap masa depan yang gilang gemilang dan penuh pengharapan itu bersama dengan Tuhan. Renungkanlah, selama pertandingan belum selesai, janganlah menyerah, teruslah bertahan dan berjuang sampai akhir. 1. Apakah Anda pernah mengalami pergumulan hebat dan membuat Anda depresi? Bagaimana Anda mengatasi semuanya itu? 2. Seberapa besar Anda percaya bahwa bersama Tuhan Anda akan sanggup menghadapi segala pergumulan dan kegagalan, bahkan mengubahnya menjadi kesuksesan? 3. Hal apakah yang membuat Anda percaya bahwa Tuhan peduli dan mengasihi Anda? Doa untuk hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih atas pengorbanmu bagi kami, sehingga Engkau tetap peduli dan mengasihi kami, seberapa hancurnya dan rusaknya hidup kami. Terima kasih Tuhan, atas kesadaran bahwa hidup kami berharga bagimu. Ajarilah kami, untuk tetap bertahan, tidak menyerah dan bangkit dari kegagalan dan pergumulan hidup kami, menuju masa depan yang penuh harapan. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Doa saya menyertai saudara sekalian. Mari bertumbuh dalam iman bersama saudara rohani. Mari subscribe saudara rohani, gratis, dan bagikan renungan ini. Saya memberkati Anda agar sewaktu Anda mencarinya dari Dia, Bapa Surgawi Anda akan memberikan bagi Anda roti harian Anda, dalam nama Yesus Kristus. Tuhan yang berkuasa atas alam semesta dan menuntun kita kepada iman yang menyelamatkan. Tuhan Yesus menyertai senantiasa. Terima kasih sudah berkenan mendengarkan renungan malam saudara rohani. Tuhan memberkati. Amin. Marilah kita renungkan, sahabat saudara rohani, demikianlah renungan firman Tuhan malam hari ini. Semoga menjadi berkat di dalam hidup kita dan menjadikan kita pribadi yang lebih baik. Sebelum kita beristirahat pada malam hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur, ya Tuhan, oleh karena Engkau sangat baik buat kami. Engkau ada bersama kami dan menopang hidup kami di siang hari dan di malam hari. Engkau ada bersama-sama dan menyertai kami, ya Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu, ya Tuhan, yang memberikan kami kekuatan dan menyadarkan kami bahwa kami tidak perlu takut dengan gelap dan malam. Sebab Tuhan, Engkau ada bersama kami.
Engkau melindungi kami dan menjadi perisai bagi kami hamba-Mu berdoa saat ini. Tuhan, untuk setiap pendengar renungan ini yang mengalami ketakutan, kecemasan, kegelisahan, pada situasi gelap dan malam hari di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa Tuhan melepaskan mereka dari segala ikatan roh-roh ketakutan yang mengikat mereka saat ini. Tuhan melepaskan setiap anak-anak-Mu dari segala rasa takut dan kecemasan. Di dalam nama Tuhan Yesus segala kuasa-kuasa roh jahat, kuasa setan iblis yang mengganggu anak-anak-Mu, ya Tuhan, tolong hancurkan dan halaukan dengan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati setiap kami anak-anak-Mu, ya Tuhan, dan lindungilah kami aman di dalam Engkau. Ya Tuhan, penuhilah setiap hati kami dengan keberanian, damai sejahtera, dan sukacita serta ketenangan yang dari Tuhan. Berkati kami di malam hari ini, saat kami tidur dan beristirahat. Kuasa-Mu, ya Tuhan, menaungi setiap kami, memberkati dan melindungi kami. Bangunkanlah kami kembali besok pagi dengan kekuatan yang baru, tubuh yang sehat diberkati Tuhan, dan berkat-berkat yang baru Tuhan sediakan bagi kami. Terima kasih, ya Tuhan, kami sungguh mengucap syukur untuk firman-Mu yang menguatkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami, Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur dan berdoa haleluya. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Amin. Sampai jumpa di renungan malam saudara rohani berikutnya.